Udah ter-record. Aduh, untung ya aku ingat. Jadi hasil dari recording video nanti kita akan posting secara berkala di official channel YouTube Flip. Nanti teman-teman yang mungkin merasa ketinggalan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya bisa langsung check our channel YouTube gitu. Kemudian, nah tadi kan Disi sudah bilang ya kalau Flip English School Pare merupakan salah satu lembaga kursus resmi karena kita punya SK Dignas. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir kalau teman-teman lulus dari Flip English School Pare, sertifikat yang kita berikan itu bisa digunakan secara resmi untuk berbagai macam kebutuhan seperti pendaftaran atau persyaratan berbagai macam persyaratan ya tentunya. Nah ini kita sebenarnya teman-teman di Flip English School Pare ini ada dua besar program. Pertama program offline, di mana offline program ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan experience langsung belajar di Kampung Inggris Pare Kediri. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke Kampung Inggris Pare Kediri, ngerasain jalan ke kelas menggunakan sepeda ontel, terus kemudian belajar outdoor seperti yang teman-teman bisa lihat di screen kita ya. Jadi di offline program ini ada apa aja sih, Miss? Nah, di offline class program kita ada 3 program unggulan. Pertama ada basic class atau fundamental English. Nanti oh ya teman-teman, di fundamental English ini kita sudah menerapkan sistem yang disebut dengan full day class, which is teman-teman akan memulai belajar di pagi hari sampai dengan sore hari. Begitupun dengan program TOEFL maupun program IELTS. Kalau teman-teman masih belum punya basic English yang bagus nih, teman-teman juga bisa ngambil paket di kelas fundamental English, kemudian bisa lanjut ke program TOEFL maupun program IELTS gitu. Durasinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nanti kalau teman-teman lebih minat bisa langsung hubungi admin kami atau langsung chat di kolom chat, nanti Miss Disi akan follow up teman-teman lebih lanjut tentang informasinya. Nah, kalau di online program, kita juga masih punya 3 kelas unggulan, ada basic class, TOEFL class, dan juga IELTS class. Kalau teman-teman nih masih terjebak PPKM, persyaratannya banyak banget, atau masih takut nih karena corona dan pandemi, bisa juga join di online class kita. Jadi, atau teman-teman nih yang punya kesibukan di siang hari, bisa banget join di online class program kita. Karena Mr. Ahmad juga salah satu tutor online kita di program IELTS. Nanti kalau teman-teman join di IELTS program akan ketemu lagi dengan Mr. Ahmad. Nah, teman-teman, selain program online tersebut, kita juga punya program lain di online kelas kita. Ada Mastering TOEFL tentunya. Mastering TOEFL ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin berlatih soal TOEFL tentunya, yang ingin mungkin bagi teman-teman yang mau persiapan real test TOEFL bisa join di Mastering TOEFL karena setiap harinya kita akan membagikan berbagai macam soal TOEFL yang bisa dipelajari dan dijawab langsung di rumah. Nanti ada feedback juga atau pembahasan soalnya 1 minggu sekali di pertemuan Zoom meeting. Nah, ada program baru juga nih kita sebut dengan Speaking Easy. Speaking Easy ini adalah salah satu program online yang menjadi salah satu unggulan juga di Flip ya, di mana di Speaking Easy program ini fokus untuk melatih speaking skill teman-teman dan juga kepercayaan diri teman-teman ketika ngomong bahasa Inggris. Ini pasti ada di antara teman-teman yang kalau ngomong bahasa Inggrisnya masih takut-takut atau malu-malu atau merasa bahasa Inggrisnya salah-salah. Nah, join langsung di Speaking Easy. Kalau teman-teman juga ingin nih join dan di mentoring langsung oleh native speakers, teman-teman bisa join juga di Speaking Expert karena di program Speaking Expert ini kita langsung mendatangkan native speakers dari luar, especially dari Australia dan juga dari United Kingdom. Jadi teman-teman nanti bisa langsung berdialog dan practice speaking bersama mereka. Join ya teman-teman. Kalau berminat atau mau masih nanya-nanya bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti aku akan follow up dan memberi informasi lebih terkait program-program di Flip. Gitu. Oh ya, selain itu di other program kita punya masih IELTS prediction and TOEFL prediction. Jadi IELTS prediction dan TOEFL prediction ini kemarin sempat ramai karena menjadi salah satu persyaratan umum kalau teman-teman daftar CPNS. Ini masih dibuka ya untuk program ini. Jadi teman-teman bisa langsung chat admin kita untuk tanya-tanya program tentang IELTS prediction atau TOEFL prediction. Nah, out of class activities kita punya structure for TOEFL, short course for TOEFL dan short course for IELTS. Biasanya Mr. Ahmad juga ngisi nih short course for IELTS. Jadi kalau teman-teman yang suka mantengin program-program di Flip pasti sering banget ketemu Mr. Ahmad ya di program short course. Terus kita juga punya ini complete scholarship guide atau mentoring beasiswa.
seperti yang sekarang sedang berlangsung. Nah, kemudian kita juga punya konten live chit chat yang kita selenggarakan setiap hari Kamis 1 minggu sekali. Kita akan mengundang nih para awardee atau para inspirator yang bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan, dalam memperjuangkan masa depan dan lain-lain gitu. Ini foto-foto atau potret dari teman-teman yang menjadi member dari Flip English School Pare. Jadi kita ini kalau teman-teman bergabung di Flip English School Pare tidak ada yang namanya tutor dan student. Kita semua menganggapnya sebagai keluarga. Jadi di situ teman-teman bisa belajar secara fun dan juga secara menyenangkan gitu. Oke, kalau gitu Miss Rahmat, are you ready? Waktu dan tempat saya persilakan untuk Miss Rahmat. Teman-teman selamat belajar ya. Oh ya, aku mau ngingetin kalau nanti di sesi mentoring beasiswa ini teman-teman bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan seputar dengan materi yang telah disampaikan Mr. Rahmat. Jadi tulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab secara virtual. Oke, Mr. Rahmat. Silakan, aku stop share ya. Stop share screen. Selamat belajar semuanya. Oke. Yap, makasih Miss. Thank you so much. Teman-teman, apakah suaranya jelas? Kedengaran semua? Untuk peserta yang hadir? Jelas, Kak. Jelas. Thank you so much. Nah, kalau gitu, Miss bisa aktifin ininya, share screen-nya. Saya mau share screen dulu nih. Kita gantian. Iya. Oke, ini belum bisa share screen. Di enable dulu share screen-nya, Miss. Oke, good. Thank you. Oke, Sir. Nah, udah kelihatan belum? Oh, udah kelihatan ya. Oke, wait. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang how to make study plan. Oke. Study plan ini biasanya dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di beberapa beasiswa. Ya. Kalau saya sendiri, waktu mendaftar di LPDP pada tahun 2017 lulusnya. Saya itu membuat sebuah study plan itu berdasarkan format yang diberikan oleh LPDP. Sebenarnya bukan format sih, tapi ada beberapa poin-poin yang disyaratkan. Jadi untuk dituliskan di dalam study plan-nya. Dan kalau saya lihat secara umum study plan itu memiliki struktur yang sama ya, utamanya isinya. Jadi teman-teman di dalam study plan itu biasanya diminta untuk menunjukkan bagaimana teman-teman sudah mengenali jurusan yang teman-teman akan kuliahi, ya, kampus yang akan teman-teman tuju, dan bagaimana teman-teman menyusun rencana mata kuliah yang akan teman-teman ambil ketika nanti memulai perkuliahan. Oke, jadi menyusun study plan itu sendiri, kalau menurut saya agak levelnya itu agak gampang-gampang susah. Oke, di dalam study plan itu sendiri, kalau di format yang sudah pelajari, itu teman-teman akan diminta untuk menjelaskan motivasi latar belakang teman-teman kenapa ingin kuliah di kampus dan jurusan tersebut. Terus teman-teman biasanya diminta ini biasanya menjadi salah satu syarat ketika teman-teman mendaftar beasiswa. Terus teman-teman akan diminta menunjukkan rencana mata kuliah secara detail yang teman-teman akan ambil ketika teman-teman nanti sudah kuliah. Jadi teman-teman harus sudah tahu jalur-jalur atau cara-cara gimana caranya mendapatkan informasi-informasi tersebut. Oke, jadi ada informasi-informasi di mana ketika teman-teman nanti mencari informasi tertentu tersebut, itu teman akan wait, siapa yang dulu? Bentar ya. Oke. Jadi di dalam study plan itu teman-teman harus bisa menemukan informasi yang teman-teman betul cari, atau yang dibutuhkan di dalam study plan. Nah, selanjutnya
Jadi ini based on my experience ya. Jenis-jenis dari study plan itu ada beberapa. Yang setahu saya mungkin ada banyak di luar sana, khususnya ketika teman-teman diminta untuk membuat study plan untuk jurusan tertentu, kadang untuk beasiswa tertentu, dan bahkan untuk kampus tertentu. Oke, jadi based on my experience, study plan yang ada, yang umum ya, yang digunakan itu ada. Jadi pertama, study plan ini biasa digunakan untuk magister. Jadi kalau teman-teman biasanya diminta untuk membuat study plan, maka teman-teman biasanya itu akan melanjutkan studi di level magister. Oke, secara umum ya. Terus yang kedua, proposal study. Kalau proposal study itu biasanya digunakan untuk magister yang purpose-nya research. Jadi magister itu di luar ada dua tipe teman-teman. Ada yang by course dan ada yang by research. Kalau yang by course itu ya nanti teman-teman di dalam prosesnya teman-teman akan fully kuliah, jadi 100% kuliah, atau bisa dibagi antara kuliah dan tesis. Oke. Itu untuk course ya, untuk by course. Kalau by research itu 100% teman-teman melakukan research. Jadi teman-teman tidak diwajibkan untuk mengambil kelas. Jadi teman-teman datang di kampusnya itu langsung berhubungan dengan supervisornya. Nah, itu tipikalnya hampir sama dengan doktoral atau PhD student. Nah, biasanya PhD student dan magister research itu dia diminta untuk membuat proposal study. Jadi proposal study itu perbedaannya dengan study plan. Kalau proposal study itu lebih ke proses penelitian yang akan mereka jalankan nanti. Jadi proses-prosesnya, tahap-tahapnya, bagian-bagian yang penting yang meyakinkan si examiner ya, atau si pembaca bahwa orang ini akan mempunyai rencana yang cukup atau plan yang cukup untuk melalui proses doktoral dan magister yang akan dilalui nanti. Nah, yang terakhir adalah statement of purpose. Statement of purpose ini digunakan di beberapa beasiswa. Ini biasanya digunakan di beasiswa Korea, beasiswa Jepang, dan Turki. Itu ada beberapa beasiswa yang memintanya itu statement of purpose. Sebenarnya statement of purpose ini hampir sama dengan study plan. Nah, itu secara informasi sama ya, isinya dalam sama. Tapi biasanya strukturnya agak berbeda. Nah, yang akan saya bahas hari ini itu fokus ke study plan-nya. Jadi study plan saya akan tunjukkan beberapa contoh dan bagian-bagian yang teman-teman bisa ikuti. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh bentuk dari study plan yang diminta, atau rencana studi. Kalau misalnya teman-teman ngambil magister dan doktoral, itu biasanya akan diminta untuk membuat proposal studi. Jadi justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin, dan kebutuhan institusi maupun sesuatu yang berhubungan dengan penelitiannya nanti. Kalau di program magister, rencana studinya itu teman-teman diminta untuk menjelaskan beberapa poin. Jadi beberapa poin ini bukan struktur ya, beda struktur. Kalau struktur itu teman-teman akan punya susunannya. Kalau ini tuh informasi yang diminta yang harus terkandung di dalam rencana tadi teman-teman. Jadi informasi ini harus ada. Yang pertama, deskripsi rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh. Terus deskripsi topik yang akan ditulis dalam tesis ya. Terus deskripsi aktivitas di luar perkuliahan yang akan saudara lakukan selama studi, dan melampirkan daftar silabus perkuliahan. Oke, misalnya studi-studi ada beberapa bidang yang mengeluarkan biaya tambahan biasa. Itu biasanya ditampilkan untuk LPDP. Namun di format LPDP ini biasa berubah ya. Jadi LPDP itu masih sampai sekarang dari beberapa tahun yang lalu pertama berdiri itu masih beradaptasi dengan sistem yang ada, dengan keadaan yang ada. Jadi ada beberapa aturan yang kadang dihilangkan, kadang ditambah, dan kadang diubah. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari study plan yang saya sendiri ikuti ya. Jadi ini susunannya. Jadi pertama saya akan menjelaskan latar belakang dan motivasi saya. Saya biasanya menuliskan 3-4 paragraf untuk latar belakang dan motivasi ini. Terus yang kedua, waktu pelaksanaan studinya.
Jadi di waktu pelaksanaan studi itu biasanya saya bikin tabel. Oke. Terus mata kuliah. Di mata kuliah studi itu, di mata kuliah itu saya akan jelaskan beberapa poin. Selanjutnya program studi, dan yang terakhir itu rencana pasca studi. Setelah kuliah itu apa sih yang teman-teman akan lakukan dan bagaimana tahap-tahapnya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan motivasi. Jadi latar belakang dan motivasi ini ada beberapa poin yang teman-teman harus sampaikan. Yang pertama, jadi alasan memilih jurusan. Jadi teman-teman itu menjelaskan lebih gamblang di sini ya. Bagaimana, kenapa sih teman-teman memilih jurusan tersebut? Karena berhubungan dengan jurusan. Berhubungan dengan jurusan. Jadi jurusan itu sendiri itu ada beberapa alasan kenapa ditanyakan. Ketika teman-teman memilih jurusan yang inline, itu biasanya teman-teman cuma sebutkan, nanti saya akan mengambil jurusan ini. Tapi ketika teman-teman mengambil jurusan yang cross, jadi contohnya S1-nya teman-teman itu pendidikan, terus tiba-tiba S2 mau ambil kesehatan, atau S2-nya nanti mau ambil contoh teknologi, IT, nah itu teman-teman harus berikan alasan. Oke, jadi itu kenapa ada bagaimana teman-teman menjelaskan kenapa memilih jurusan tersebut. Oke. Yang kedua, alasan memilih kampus yang ingin dituju. Jadi teman-teman nanti menjelaskan kenapa kampus ini merupakan kampus tujuan teman-teman. Nah ini teman-teman jelaskan singkat saja, karena pada dasarnya biasanya ya kalau di LPDP itu teman-teman sudah menuliskan alasan ini, atau biasanya pertanyaannya nanti akan lebih gamblang di dalam wawancara. Tapi teman-teman harus sebutkan di dalam study plan. Terus yang ketiga, motivasi untuk lanjut kuliah. Ini secara singkat saja, karena motivasi ini biasanya sudah dituliskan di essay. Oke. Nah, alasan ini itu lebih berhubungan ke tujuan teman-teman yang dihubungkan dengan kampusnya. Jadi contoh kalau saya dulu tujuan saya itu adalah membuat sistem informasi. Sistem informasi di bidang pendidikan untuk tujuan tertentu, khususnya untuk pengembangan di bidang pendidikan. Terus saya kaitkan dengan kualitas kampusnya, ranking kampusnya, terus profesor-profesor yang ada di dalam, fasilitas yang diberikan. Nah itu saya hubungkan. Jadi saya akan menceritakan motivasi yang berhubungan dengan alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir di latar belakang itu menjelaskan tentang topik tesis atau penelitian. Kalau ada ya, misalnya teman-teman dari awal sudah memiliki rencana untuk atau sudah punya topik untuk membuat tesis, teman-teman boleh tuliskan. Dan ada juga beberapa yang biasanya tidak dituliskan karena memang kadang topik itu berubah. Misalnya kalau teman-teman sebelum mendaftar sudah punya topik yang nanti teman-teman akan jadikan judul tesis, tapi di dalam prosesnya, dalam proses perkuliahan, biasanya akan ada saran dari penasihat akademik, atau teman-teman melihat masalah baru yang sangat menarik untuk dijadikan judul tesis, nah biasanya berubah. Seperti itu. Kalau teman-teman tuliskan, boleh. Kalau belum ada, you can leave it. Okay? Nah, itu untuk latar belakang dan motivasi. I'm going to show you later. Nanti saya tunjukkan after this contohnya. Nah, ini untuk di latar belakang. Selanjutnya waktu pelaksanaan studi. Jadi susunannya saya itu latar belakang terus waktu pelaksanaan. Di waktu pelaksanaan studi itu saya akan menyebutkan tahun dan bulannya. Jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini di rencananya. Namanya planning itu you have to have a plan. To be able to show that you always have something to do whenever happen. Jadi teman-teman itu apapun yang terjadi nanti ke depannya, teman-teman harus punya plan. Teman-teman menyebutkan tahunnya, terus bulan berapa bulan, dan teman-teman sebisa mungkin menunjukkan timeline perkuliahan. Jadi timeline itu akan saya tunjukkan nanti contohnya. Saya biasanya berbentuk table, di mana akan ada semesternya, ada bulannya, dan akan ditunjukkan berapa bulan per semester teman-teman akan yang teman-teman akan jalani. Jadi nanti akan kelihatan di awal bulannya kapan,
di tengah semesternya kapan, di akhir semesternya kapan, dan semester selanjutnya kapan. Itu untuk waktu pelaksanaan studinya. Nah, selanjutnya mata kuliahnya nih. Jadi tadi waktu pelaksanaan kuliahnya, sekarang mata kuliahnya. Nah, di mata kuliah sendiri, teman-teman itu akan menjelaskan jumlah kredit dan semesternya. Oke. Jumlah kredit itu di beberapa kampus menyediakan, tapi di beberapa kampus sendiri ada beberapa kampus yang biasanya dia tidak biasanya tidak tampilkan ya di apa di websitenya. Jadi kita tuh nyarinya di website. Nah, misalnya kalau teman-teman nggak dapat di websitenya, bisa bertanya atau bisa mencari di sumber lain. Biasanya akan dijelaskan. Atau teman-teman ngambil resource yang dia menggunakan sistem perkuliahan yang sama di satu negara. Contohnya nih, kalau contoh saya ngambil di Inggris ya, let's say di Inggris. Terus saya nyari mata kuliah di let's say di Oxford, terus tiba-tiba saya lihat, nggak ada kreditnya nih, nggak dijelasin. Terus saya kan cari resource atau sumber yang bisa menjelaskan sistem pembagian mata kuliah yang berdasarkan dari sistem perkuliahan yang ada di Inggris. Nah, itu bisa digunakan juga. Oke. Yang kedua, detail jenis mata kuliah yang diambil. Jadi di mata kuliah S2 itu ada beberapa jenis. Ada yang core, ada elective, upper core, lower core. Dan ini tuh dia bermacam-macam dan istilahnya akan beda-beda di setiap mata kuliah. Oke, ada yang menggunakan istilah main core, ada yang selective, ada yang opsional. Jadi istilahnya beda-beda, tapi jenisnya sama sebenarnya. Pertama yang core itu, mata kuliah core itu teman-teman yang wajib ambil. Jadi mata kuliah core ini ketika teman-teman di dalam proses perkuliahannya, mata kuliah ini wajib diambil dan tidak boleh tidak boleh fail. Jadi kalau dia fail, teman-teman harus ngulang lagi. Nggak boleh ganti mata kuliah. Oke, jadi harus diambil. Kalau elective itu sama dengan mata kuliah opsional. Oke, jadi mata kuliah opsional di mana teman-teman ketika biasanya itu banyak pilihan. Jadi teman-teman akan memilih sesuai dengan referensi teman-teman atau arah di arah mana sih teman-teman nanti akan meneliti atau topik mana sih yang teman-teman akan ambil. Di elektif itu contohnya ya, di waktu saya kuliah kan computer science ada beberapa disiplin di dalamnya. Teman-teman bisa ambil machine learning, security system, bisa ambil sistem distribution dan lain-lain. Jadi ada banyak. Nah, itu nanti ketika teman-teman di semester kedua biasanya, yang elektif ini biasa diambil di semester kedua. Ketika teman-teman sudah punya arah kemana nanti, nah biasanya itu yang akan menjadi referensi teman-teman mengambil mata kuliah elektrik. Terus upper core ini biasanya mata kuliah yang akan mendukung antara core dengan elektif. Jadi upper core itu yang teman-teman biasanya diwajibkan ambil ketika akan mengambil mata kuliah tertentu. Ya, biasanya di elektif. Oke, dan lower core itu biasanya opsionalnya. Kenapa disebut lower core? Karena dia lebih memperkuat. Jadi kalau misalnya ada satu mata kuliah, ketika teman-teman mau ngambil mata kuliah ini, teman-teman harus ngambil upper core tertentu. Jadi harus ambil mata kuliah ini supaya bisa ikut mata kuliah ini, contoh seperti itu ya. Terus lower core itu biasanya kalau teman-teman mau perkuat. Jadi kalau sudah selesai mata kuliah ini, teman-teman mau perkuat lagi, bisa ambil yang lower core. Seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, rencana mata kuliah yang akan diambil setiap semesternya. Oke, jadi rencana mata kuliah ini sudah detail banget. Kalau saya biasa membentuknya dalam bentuk table ya. Kalau saya dulu membuatnya dalam bentuk table. Jadi dalamnya ada mata kuliahnya, semesternya, kreditnya, dan nama-nama mata kuliahnya. Oke, itu biasanya ada di dalam websitenya. Terus teman-teman juga bisa menampilkan silabusnya. Oke, kalau disediakan di website. Dan yang terakhir, kegiatan di luar kampus. Nah, ini tadi informasi yang penting. Kegiatan di luar kampus ini biasanya teman-teman rencanakan kalau teman-teman sudah menggali informasi yang cukup dalam ketika teman-teman ingin kuliah di negara tertentu. Contohnya kalau saya di Australia, saya akan cari organisasi-organisasi kampus atau organisasi-organisasi di luar kampus, community, pokoknya di luar perkuliahan
yang teman-teman akan lakukan. Entah itu membantu nanti di mata kuliah atau di kuliah teman-teman, oke, jadi membantu secara akademik atau membantu secara non akademik. Oke, jadi misalnya saya waktu di Australia ikut kegiatan komunitas warga atau masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Oke, jadi itu membantu membangun skill sosial, how to socialize with other people in other country. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu untuk mata kuliahnya. Nah, selanjutnya program studi. Kalau program studi ini lebih detail ke program studinya. Jadi ini program studinya dia itu dari fakultas apa. Contoh kalau computer science itu dari engineer, kayak dari fakultas engineering. Oke, terus gelar yang akan dapatkan setelah lulus. Jadi ada beberapa detailnya. Contoh kalau saya tulis MSc or Master of Computer Science, atau biasanya dipakai MCS, Master of Computer Science, jadi seperti itu. Terus informasi singkat tentang program studi yang diambil. Informasi singkat ini biasanya kita tuliskan sekitar sekitar 100 sampai 150 kata. Bukan 150, mungkin sekitar 100 kata. Oke, secara singkat saja. Nah, ini yang terakhir nih, rencana pasca studi. Jadi ketika teman-teman nanti selesai melakukan studinya, itu akan ada kegiatan atau target yang akan teman-teman jalankan. Biasanya sih kalau saya melihatnya di semua beasiswa atau rata-rata kebanyakan beasiswa itu meminta yang seperti ini. Jadi mereka itu bukan cuma meminta prosesnya atau mengetahui proses perkuliahannya or how far you've been exploring about your study later on, tapi tentang apa yang akan teman-teman kontribusikan atau apa yang teman-teman lakukan setelah kuliah. Makanya kalau di LPDP kan setelah kuliah teman-teman langsung disuruh pulang atau sudah ditandatangani di atas materai bahwa tidak akan tinggal di negara tempat teman kuliah, jadi harus pulang. Tapi itu agak lemah karena di LPDP itu secara lisan saja atau secara tulisan. Kalau di Australia itu beasiswa teman-teman saya ngambil beasiswa AAS itu setelah studi cuma dikasih waktu 2 minggu. Oke. Dikasih waktu 2 minggu, habis itu mereka harus sudah langsung pulang. Jadi langsung di-cut di visanya. Jadi ngeri ya. Dan itu berlaku di beberapa negara. Amerika kalau nggak salah gitu juga. Terus Inggris, Chevening, itu kalau tidak salah seperti itu juga. Tapi kalau yang saya tahu dengan jelas itu di Australia. Jadi setelah lulus itu cuma dikasih waktu paling lama sebulan. Paling lama banget. Itu kalau rata-rata teman saya sih 2 minggu. Setelah lulus, graduation, mereka udah ngurus semuanya, surat-surat, atur barang, 2 minggu langsung. Ya, dan itu langsung dihentikan visanya. Jadi nggak ada perpanjangan lagi. Kalau teman-teman ngambil LPDP, misalnya kuliah di Inggris atau misalnya kuliah di Australia, itu bisa secara diam-diam. Tapi itu tidak bagus sebenarnya. Kayak sih ketika lulus ya pulang aja, nyari dengan keluarga. Oke, dan langkah-langkahnya juga. Jadi langkah-langkah rencana setelah studi. Jadi contoh kalau misalnya saya mau membuat setelah saya lulus saya ingin membuat sistem informasi. Gimana caranya? Jadi saya akan nanti cari rekan kerja. Saya akan nyari teman-teman atau saya akan nyari wadah supaya saya bisa mengembangkan target saya. Oke? Nah ini tips-tipsnya. Jadi sebenarnya udah rangkuman aja dari yang tadi. Jadi tuliskan dengan struktur yang jelas. Ini memudahkan reviewer dalam membaca study plan teman-teman. Jadi struktur yang saya punya tadi itu sebenarnya nggak ada referensi jelas ya. Maksudnya tidak ada syarat langsung. Biasanya kalau study plan itu tergantung dari kreativitas teman-teman. Intinya teman-teman menyampaikan informasi-informasi yang diinginkan. Jadi kayak tadi di study plan yang diminta oleh LPDP akan ada beberapa poin yang akan mereka ingin dengarkan di dalam rencana studinya. Tapi strukturnya sendiri saya ngikutin struktur yang sudah digunakan
oleh banyak teman-teman awardee. Makanya saya pakai yang saya tunjukkan tadi. Oke. Terus apabila jurusan kamu pilih terlalu umum, di mana-mana berikan detail jelas beserta sumber kenapa pilihanmu untuk berkuliah di sana ada pilihan yang tepat. Adalah pilihan yang tepat. Oke. Terus jelaskan juga karakter yang akan kamu tempuh setelah lulus, ini yang tadi. Terus yang keempat, tuliskan paling panjang idealnya 700 kata atau 1,5 lembar. Nah, ini depends, oke. Dan baiknya pilih satu universitas yang akan kamu tuliskan dalam study plan. Jadi memang pada umumnya kita cuma pilih satu ya. Jadi nggak jelasin dua. Kalau dulu karena dia cuma dipilih satu. Oke. Nah, sekarang saya mau tampilkan saya mau tampilkan contohnya. Ini contoh contoh study plan-nya. But wait a minute. Oke, ya. Oke. Nah, ini contoh study plan-nya nih. Teman-teman lihat. Nah, ini study plan yang saya bikin. Jadi sesuai dengan tahap-tahapnya tadi. Yang pertama ada latar belakang dan motivasi. Ini saya isi dengan 3 paragraf. Oke. Nah, ini saya jelaskan, saya berikan introduction dulu mengenai teknologi. Oke. Hal apa yang akan saya rencanakan dan alasan-alasan kenapa saya pilih mata kuliah tersebut. Terus waktu pelaksanaan studinya. Teman-teman lihat nih, mungkin saya zoom dulu. Waktu pelaksanaan studi itu saya jelaskan 2 tahun dari bulan Februari sampai Januari 2019 timeline-nya. Nah, yang timeline-nya itu sama maksud seperti ini. Jadi semester 1 teman-teman tahu dari bulan 2 sampai 7, terus semester 2 8 sampai 1, terus semester 3 2 sampai 7 lagi, terus sampai selesai. Oke, ini contoh timeline-nya, timeline study-nya seperti ini. Oke. Nah, terus mata kuliahnya, ini yang penting nih. Contoh mata kuliahnya seperti ini. Jadi informasi ini saya dapatkan dari informasi yang seperti ini, yang detail seperti ini saya dapatkan dari saya dapatkan dari websitenya University of Melbourne. Jadi saya bisa bilang websitenya University of Melbourne itu termasuk salah satu website yang sangat-sangat keren ya, dan sangat lengkap dalam hal informasi. Informasinya itu full dan sangat jelas. Jadi mata kuliahnya teman-teman jelaskan jumlah kredit poin yang wajib teman-teman ambil untuk menyelesaikan studinya. Oke. Terus bulannya, ini saya sebutkan lagi saya sebutkan lagi timeline-nya. Terus mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah profesional subjek dan proyek penelitian itu saya jabarkan. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan semester 1 tahun pertama, ini harusnya tahun pertama ini tahun pertama. Oke, terus jumlah kreditnya, nama-nama mata kuliahnya itu sampai selesai. Oke, jadi jelas di mata kuliahnya. Selanjutnya program studi. Nah, program studi yang saya maksud itu penjelasannya seperti ini. Program studi ini dia nama program studinya, oke, institusinya, oke, terus jenis programnya, terus gelarnya yang saya maksudnya, gelarnya, oke, dan informasi singkat tentang mata kuliah. Jurusannya, program studinya. Ini teman-teman jelaskan. Dan yang terakhir adalah rencana pasca studi. Rencana pasca studi itu saya bagi 2. Yang pertama itu targetnya, ini targetnya, dan langkah-langkah. Oke. Nah, selanjutnya itu saya akan berikan contoh. Misalnya kalau saya buka nih, saya mau nyari informasi yang saya mau lihat, saya mau ketahui. Saya akan menggunakan website di University of Melbourne sebagai contoh. Ini teman-teman lihat, ini websitenya di University of Melbourne. Oke. Nah biasanya teman-teman langsung nyari course-nya.
Oke. Terus akan ada find course. Oke, ini cara langsungnya kalau mau langsung melihat yang mana yang mau dituju. Kalau saya teman-teman mau explore itu bisa mengikuti satu-satu. Jadi klik saja di sini. Ini untuk S1, ini S2, ini yang research, dan ini yang short course. Oke, contoh kalau saya sebut Master of Computer Science. Apa dia muncul? Nah, itu dia muncul. Master of Computer Science. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Saya mau lihat secara ini yang domestik ya. Ini dua, domestik dan internasional. Oke. Where I can get this done? Right, hold on. Saya harusnya bisa. Nah, export discourse. Kalau ada teman-teman lihat export discourse, biar bisa lihat lebih lengkap. Nah, ini. Oke. Jadi ini durasinya. Nih, full 2 tahun untuk yang full time, yang part time-nya 4 tahun. Lumayan lama ya. Oke, bisa domestik, bisa international student. Oke. Ini ada penjelasan singkatnya. Terus what will you study? Nah, ini yang paling penting nih. What will you study? Nah, di sini akan dijelaskan semua hal-hal penting tentang jurusan yang akan atau ya jurusan yang teman-teman akan ambil nanti. Nah, ini poin-poinnya yang tadi saya tuliskan ya, yang dulu saya baca, cuman ini agak sedikit berubah, banyak perubahan juga. Jadi teman-teman akan menuliskan poin-poin ini di dalam ininya, di dalam study plan-nya. Akan ada core-nya, terus ada elective subjects-nya. Oke, jadi di elektifnya pilihannya teman-teman bisa belajar banyak. Terus research project-nya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau akses silabusnya, ini ada handbook-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat handbook-nya, ini lebih lengkap lagi nih di handbook. Oke. Ini informasi-informasi yang teman-teman bisa sampaikan. Jadi teman-teman tinggal pilih mata kuliahnya. Kalau misalnya mau melihat apa sih yang akan dipelajari di mata kuliahnya, teman-teman tinggal klik. Contoh saya mau pelajari ini, mau tahu informasinya declarative programming, itu sudah ada semua dijelaskan. Nah, ini yang biasanya kalau kita tertarik ya untuk jurusan tersebut, kita baca itu datanya bisa berhari-hari, soalnya ada banyak, berjam-jam, ada overview-nya, eligibility-nya, ini syaratnya kalau ambil mata kuliah ini, terus assessment-nya, penilaiannya sampai ada, jadi jelas banget. Makanya saya senang banget baca atau mencari informasi di websitenya di University of Melbourne. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Jadi ini mata kuliah wajibnya, elective, foundation, dan ini teman-teman milih. Jadi nanti kalau teman-teman nanti sudah masuk kuliah, nah ini ambil research course-nya dan elektifnya, ini tinggal dipilih dari yang teman-teman ingin pelajari nanti. Oke, dan jangan lupa juga entry requirement-nya. Entry requirement ini yang berhubungan dengan language. Misalnya ada ini language English language criteria, graduate access, dan beberapa tentang bagaimana caranya bisa masuk. Nah, ini biasanya berhubungan dengan waiving subjeknya. Jadi, saya lupa tadi, ketika teman-teman misalnya membaca mata jurusan dan ada yang namanya waiving. Jadi waiving itu akan ada mata kuliah yang dihapuskan atau yang dijadikan bonus. Misalnya kalau ada mata kuliah, let's say di S1 teman-teman sudah pernah pelajari tentang contoh tentang AI, contohnya di mata kuliah 1 ini di jurusan IT. Nah, terus teman-teman nanti S2, terus teman-teman lihat ada mata kuliah yang berhubungan dan bahkan sangat dekat dengan mata kuliah yang pernah teman-teman pelajari di S1. Jadi sangat dekat dan kelihatannya sama, nah itu bisa di waive. Jadi waive caranya itu dihilangkan. Nanti teman-teman tinggal tunjukkan di ijazahnya, ini mata kuliah sudah selesai.
Oke, oke itu caranya ya. Contohnya sudah saya perlihatkan. Nah, ini contohnya, dan cara mengakses informasinya itu teman-teman bisa langsung masuk ke masuk ke website kampusnya. Jadi lebih mendalam lagi. Nah, yang teman-teman harus miliki di sini adalah kemampuan mengeksplor dan kemampuan bahasa Inggris karena semuanya pakai bahasa Inggris. Okay, so if you want to know something, you just translate it and make a decision. Oke, mungkin sampai di sini informasinya, nanti kita buka di sesi pertanyaan. Dan saya kembalikan ke Miss. Oke. Saya matikan ya. Oke, thank you Mr. Ahmad. Nah, tadi kan kita buka aja sesi pertanyaan secara langsung ya. Tapi Mr. sebelumnya nih, untuk teman-teman yang cukup aktif bertanya di kolom chat, nanti Miss Gisti akan berikan teman-teman semuanya mungkin tiga orang teratas kali ya, 20% potongan harga untuk join belajar program bahasa Inggris di Kampung Inggris Pari. Untuk teman-teman 3 pertanyaan teratas, nanti aku akan DM ya, untuk konfirmasi ke admin kalau teman-teman dapat voucher 20% potongan harga join program online di Flip English School Pari. Nanti programnya akan dijelaskan oleh admin kita. Anyway, Mr. Ahmad, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar dari teman-teman semua yang bergabung. Berapa orang sih? 50 orang. Wis, mantap. Ya, mantap. 50 orang yang bergabung, yang bertanya kira-kira berapa ya? Yang kepo nih tentang how to make study plan dengan Mr. Ahmad. Nah, nih pertanyaan dari Mr. Hakim Ibnu. Mr. Hakim, selamat mana Mr. Hakim? Masih ada di sini kan? Mr. Hakim, selamat ya. Mr. Hakim dapat potongan 20% untuk gabung di program online class bersama Flip English School Pare. Nanti aku akan kasih nomor adminnya ya. Oke, ini pertanyaannya Mr. Ahmad. Ingin bertanya apakah bisa mengambil program master yang tidak linear dengan jenjang sebelumnya atau pekerjaan jika melalui jalur beasiswa. Mohon disampaikan beasiswa apa saja jika ada. Nah, itu gimana, Mister? Kalau mau ngambil program master tapi nggak linear. Jadi biasanya seperti ini. Kalau yang tidak linear itu, teman-teman harus kuat di reason-nya. Jadi alasannya apa sih? Gitu kan? Contoh kayak saya, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, S1 saya itu titelnya SPD, jadi pendidikan. Tapi sebenarnya pendidikannya itu pendidikan guru TIK ya. Jadi ya adalah sedikit hubungannya gitu. Tapi tetap ditanya. Jadi waktu diwawancara ya, tanya kenapa kamu kan pendidikan, kenapa ngambil IT? Bisa jelaskan saja. Kalau saya sih alasannya waktu itu lebih ke masalah yang saya lihat atau masalah yang saya bahas di essay-nya. Jadi reason-nya. Kalau saya lihat ada masalah sistem informasi yang ada di Indonesia atau di daerah saya yang bisa diselesaikan dengan membangun sistem informasi, tapi untuk membangun sistem informasi ini saya butuh ilmu yang lebih. Nah, ilmu ini bisa saya dapatkan di kampus tersebut dengan mempelajari mata kuliah tertentu yang ada di sana. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika mengambil cross course, nah biasanya itu teman-teman harus memberikan alasan yang kuat. Jadi kalau misalnya dia tidak berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, biasanya alasan itu bukan larinya ke diri teman-teman. Jadi bukan tentang pengembangan diri, tapi ada sesuatu yang ingin teman-teman buat atau sesuatu rencana project yang ingin teman-teman jalankan, dan teman-teman membutuhkan informasi atau knowledge di bidang tertentu. Biasanya seperti itu. Itu dari pengalaman saya sendiri. Memang agak susah sih biasanya dipertanyakan, loh kok kamu mau cross culture, bukannya biasanya kalau orang beasiswa itu dia inline. Nah, tapi biasanya kalau yang inline itu memang dia efeknya arah manfaatnya itu biasanya lebih ke self advantage, dan dia akan ada sedikit ke social advantage atau public advantage. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cross, itu harus lebih ke keluar, jangan ke diri sendiri, karena itu nilainya lebih sedikit. Kalau misalnya teman-teman, saya mau lanjut S2
mengambil contoh teman-teman pendidikan ya, contoh S1 pendidikan, terus S2-nya mau ambil kesehatan, terus manfaat mengarah ke diri sendiri, itu tidak linear namanya, karena alasannya akan jadi kurang kuat, karena teman-teman nanti studinya itu akan terbagi seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya planning, punya rencana, punya project, punya strategi, atau punya solusi untuk sebuah masalah, dan mengharuskan teman-teman mengambil atau belajar jurusan tertentu atau ilmu tertentu, saya kira itu lebih kuat. Dan itu yang saya gunakan ya. Itu yang saya gunakan, alasan itu yang saya gunakan, atau reason itu yang saya gunakan ketika saya mengambil jurusan itu. Karena saya juga bisa dibilang course, karena dari SPD menuju ke MSc. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaannya Mr. Rai. Oke, semoga tadi Mr. Ibnu bisa terwakili ya pertanyaannya oleh jawaban Mr. Ahmad. Next question datang dari Mr. Michael Yu. Mr. Michael masih ada di sini nggak ya? Coba open mic, saya mau tahu dong. Karena Mr. Michael nih berkesempatan mendapatkan 20% potongan harga untuk join program bahasa Inggris di Flip English Lupari. Kalau ada, silakan Mr. langsung DM. Halo, tes. Oke, masih ada ya Mr. Nanti langsung aku DM ya Mr. nomor adminnya. Nah, gini Mr. Ahmad, pertanyaan dari Mr. Michael. Saya mau apply untuk S1 jurusan bisnis administrasi. Nah, ketika SMA, saya jurusan IPA. Apakah itu termasuk cross jurusan, Mr. Ahmad? Gimana, Mr.? Kalau yang SMA itu perhitungannya udah tidak masuk. Karena yang menjadi basicnya itu yang akan diambil itu akan diambil itu S1-nya. Karena yang paling gampang dilihat itu S1-nya. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan mencantumkan titelnya. Jadi mereka itu biasa melihat dari titel. Ini jurusan ini, ini jurusannya ini. Seperti itu biasanya. Dan di essay memang teman-teman itu lebih menjelaskan, kalau dari akademik ya, itu biasanya lebih menjelaskan beberapa informasi atau pengalaman di bidang S1. Jadi kalau di SMA itu tidak begitu diulik. Makanya saya bisa bilang cross course itu kalau teman-teman ngambil jurusan yang berbeda atau disiplin yang berbeda dari jurusan teman-teman ketika S1. Misalnya S1-nya pendidikan, terus S2-nya ambil IT atau ambil ekonomi, itu disebut cross. Oke, karena tidak ini. Oke, jadi bisa kok, itu tidak disebut cross kok. Yang disebut cross itu biasanya kalau S2-nya lain. Kalau saya sendiri study plan di S1, saya kalau kuliah di luar saya kurang begitu tahu kalau apply satunya, apalagi untuk beasiswa S1 itu kebanyakan itu mintanya nilai rapor. Biasanya seperti itu ya untuk S1. Kalau yang S2 yang agak begitu detail, karena mereka akan minta beberapa informasi mengenai pengalaman atau experience-nya ketika belajar S1. Oke, itu. Udah, Mr. Mungkin untuk Mr. Oke, Mr. Michael semoga terwakili ya jawabannya. Mungkin teman-teman saya batasi ya untuk sesi tanya jawabnya cukup, karena banyak banget yang udah nulis dan ngetik di kolom komentar. Tapi maaf kita nggak bisa jawab secara keseluruhan ya, kita pilih aja pertanyaan-pertanyaan yang memang relate dengan topik kita pada hari ini. Nah, ini pertanyaan ketiga dari Miss Bella. Miss Bella masih ada di sini nggak? Kalau masih ada... masih, Kak. Oke, ya langsung DM ya. Masih, Kak. Thank you. Ya, Kak. Nah, Masih. pertanyaannya gini, Mr. Ahmad, izin bertanya. Apakah Kak Rahmat mengambil program LPDP yang pakai LOE terlebih dahulu atau yang tidak? Jika mengambil program LPDP yang memakai LOE, ada tipsnya nggak, Kak, biar dapat LOE dari univ yang dituju? Oke, kalau berbicara LOE, kalau LOE itu kan kita teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi LOE itu ada dua jenis, ada yang kondisional, ada unconditional. Dulu ketika saya mendaftar itu saya baru nge-apply. Jadi ceritanya baru nge-apply di University of Melbourne. Jadi waktu itu belum punya LOA conditional ataupun unconditional. Tapi ketika ditanya wawancara itu saya bisa jelaskan bahwa saya sedang memproses, karena itu prosesnya lumayan ya.
tergantung seberapa cepat si universitasnya merespon. Dan saya dulu itu dibantu oleh agent. Jadi waktu mendaftar itu saya dibantu oleh agent universitas. Kalau saya bisa sebutkan mereknya itu IDP. Mungkin teman-teman sudah sering tahu itu ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri. Itu membantu proses apply mulai dari pembayaran application. Oke, jadi pembayarannya kalau di Melbourne itu teman-teman akan bayar sekitar 1,6 atau 1,5 kalau nggak salah. Setelah itu teman-teman akan mengajukan aplikasi yang bisa diundur selama 2 semester. Ya, defer namanya. Kalau teman-teman misalnya belum bisa melengkapi persyaratannya. Nah, untuk dapat LOA tipsnya itu pertama, kalau misalnya teman-teman punya punya motivasi yang kuat, orangnya strong, orangnya giat, itu bisa melakukan pendaftaran sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman orang yang mau simple, itu bisa lewat agent. Oke, jadi mereka akan menjadi pihak ketiga dan itu gratis, so you don't need to pay anything. Oke, dan ketika melewat agent itu biasanya komunikasinya akan lebih lancar karena mereka sudah melakukan kerjasama. Utamanya di Melbourne itu waktu itu cepat dapat LOA kondisional. Jadi LOA kondisional dulu. Habis itu baru teman-teman akan dapat LOA unconditional. Jadi tipsnya supaya keterima untuk LOA-nya itu pastikan teman-teman itu memenuhi kriteria yang dijelaskan sebagai requirement-nya ya, entry requirement ketika teman-teman mendaftar. Jadi biasanya akan ada beberapa poin yang teman-teman harus penuhi. Yang pertama itu mungkin syarat bahasanya atau jurusan yang boleh lanjut atau boleh mempelajari mata kuliah tersebut. Jadi ada beberapa juga. Atau biasanya ada beberapa mata kuliah yang teman-teman harus lewati supaya bisa kuliah di mata kuliah tersebut. Nah, itu. Jadi pastikan semua itu berhubungan. Oke. Kalau di Australia itu, di Melbourne itu nggak membutuhkan motivation letter atau essay. Itu alhamdulillah waktu itu tidak diminta. Yang penting teman-teman sesuai dengan jurusannya, melakukan pembayaran, dan nanti bisa nanti ketika diberikan waktu itu bisa memenuhi persyaratannya, karena setahu saya itu waktunya itu 1 tahun, jadi 2 kali defer. 1 semester, misalnya semester 1 teman-teman nggak mampu, ditunda semester 2, habis itu diundur lagi 1 kali. Oke, sampai di semester 3 baru teman-teman boleh masuk. Kalau belum bisa biasanya akan harus apply. Oke, jadi itu mungkin ininya penjelasannya tentang LOA. Oke. Langsung aja next question, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya, Miss Rahmat. Untuk pertanyaan dari Kak Endah. Kak Endah masih di sini nggak? Masih stay nggak? Coba open mic-nya, saya mau tahu dong. Halo Kak, masih. Oke, nanti aku langsung DM nomor admin ya, Kak Endah, selamat. Kak Endah dapat 20% potongan belajar di Flip English School Pari. Nah, ini pertanyaan dari ke Miss Endah. Kak mau tanya untuk LPDP, karena ada 3 pilihan universitas, jadi baiknya menulis alasan kenapa kita milih 3 universitas tersebut atau bagaimana ya? Lalu untuk personal statement-nya juga apakah harus menjelaskan 3-tiganya? Gimana tuh Mister? Oke, nah ini yang baru nih sebenarnya nih. Ini baru di tahun 2020 kalau nggak salah atau 2021. Ini teman-teman udah diminta untuk memilih 3 kampus yang dimana teman-teman itu loncatnya atau pindah kampusnya cuma bisa di kampus 3 tersebut. Jadi kalau misalnya nggak diterima di kampus pertama, dari kampus kedua, terus yang terakhir dari kampus ketiga. Nah, untuk untuk statementnya, nah kalau saya sendiri ini ya di sini teman-teman itu harus fokus ke kampus yang pertama. Jadi fokusnya kampus yang pertama. Kalau teman-teman mau menuliskan kalau menuliskan kampus kedua dan ketiga itu bisa tapi secara singkat. Cuman begini, kalau misalnya teman-teman menemukan kampus yang ada di satu negara, contoh ya,
Contoh pilihan pertamanya teman-teman itu di University of Manchester, terus kampus keduanya di University of Edinburgh, dia ada di satu negara yang sama. Itu biasanya memiliki sistem perkuliahan atau sistem penilaian atau pembagian mata kuliah itu yang sama. Jadi teman-teman nanti tinggal menyebutkan kampusnya saja, jadi tidak perlu didetailkan. Nah, yang agak sulit kalau misalnya teman-teman punya 3 kampus yang memiliki tempat yang berbeda. Jadi kalau satunya di Inggris, satunya contoh di Jerman, terus yang terakhir di Australia. Nah, itu biasanya yang membuat esainya panjang. Tapi kalau saya sendiri menyarankan teman-teman itu fokus ke ini kampus yang pertama. Oke, karena biasanya nanti kalau ada perpindahan atau di dalam prosesnya nanti, karena nanti kalau diterima itu teman-teman nanti ketika pindah, jadi misalnya kampus pertamanya yang ini, terus ternyata gagal dan mau pindah ke kampus yang kedua, ini kalau diterima ya. Nah, itu teman-teman biasanya akan mengajukan perpindahan. Ketika mengajukan perpindahan, atau misalnya jatuh ke kampus kedua, itu biasanya akan mengajukan surat. Nah, seperti itu. Oke, karena nanti teman-teman itu kan ada yang LOA kondisional, ada yang unconditional. Kalau yang unconditional kan artinya teman-teman sudah pasti ya di kampus itu. Seperti itu. Biasanya jatuhnya di kampus pertama. Teman-teman itu akan larinya tetap ke kampus yang pertama, atau pilihan yang pertama. Ketika dinyatakan lulus di sana, ya ambil yang itu. Tetapi kalau teman-teman nanti dalam prosesnya gagal untuk masuk di kampus yang pertama dan harus masuk kampus kedua, biasanya teman-teman akan mengajukan surat perpindahan. Terus keterangan bahwa teman-teman tidak diterima di kampus yang pertama dan akan pindah di kampus yang kedua. Nah, biasanya itu ketika diminta untuk menjelaskan, teman akan memberikan study plan lagi di situ. Tapi untuk yang di awal, untuk study plan di awal ketika teman daftar, you have to be focusing on your first university. Nah, kayak gitu. Personal statement-nya juga, kalau personal statement itu tergantung universitasnya. Kalau teman-teman diminta untuk mengajukan personal statement, teman-teman akan membuat personal statement. Kalau tidak, ya tidak. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Mister, mungkin dari Miss Nuzulul Laili. Ada nggak Miss Nuzulul Laili di sini? Kalau ada, silakan open mic-nya. Ada, Kak. Oke. Ada. Oke, thank you, Miss. Nanti aku langsung DM ya, Miss, nomor adminnya. Nah, ini pertanyaan dari Miss Nuzulul Laili. Izin tanya, Kak, study plan LPDP Kakak pakai bahasa Indonesia yang tadi, Kak? Saya kira kalau apply univ luar negeri itu harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu pertanyaan kedua, apa Kakak juga daftar AS? Nah, menurut Kakak lebih susah mana nih? Apply LPDP atau Australian Award Scholarship? Oke. Kalau bahasa dulu itu di 2021 itu belum disyaratkan menggunakan bahasa Inggris untuk study plan. Jadi waktu itu belum strict. Jadi ketika kita mendaftar di luar negeri, teman-teman tidak diwajibkan untuk menuliskan study plan-nya ataupun esai-nya itu dalam bahasa Inggris. Tetap bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, yang biasanya menggunakan bahasa Inggris itu di wawancaranya. Kalau di tahun 2017 ya waktu itu. Kalau sekarang, kalau saya dengar-dengar harus pakai fully bahasa Inggris. Nah, teman-teman tinggal convert, tinggal di translate ke bahasa Inggris. Nah, seperti itu untuk bahasanya. Kalau yang contoh saya tadi itu memang pakai bahasa Indonesia karena waktu itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kalau apply univ luar negeri daftar LPDP pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang kayaknya harus pakai bahasa Inggris ya. Terus perbandingan antara AAS dengan LPDP. Kalau di LPDP, jadi ada pro dan kontranya, ada positif negatifnya. LPDP itu yang sulitnya sekarang di proses pendaftarannya atau proses seleksinya. Karena banyak banget tesnya. Nanti akan ada tes komputer, tes TPA, tes kepribadian, dan tes wawancara. Jadi lumayan panjang tesnya. Tetapi keunggulannya LPDP itu kuotanya banyak. Jadi dia kalau nggak salah ribuan ya yang diterima. Karena batch-nya aja setahun itu 2 kali. Makanya biasanya yang diterima itu lumayan banyak. Jadi slotnya itu ketika teman-teman daftar LPDP itu lebih banyak. Jadi peluang keterimanya lebih banyak tergantung bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk melewati setiap tesnya. Kalau di AAS itu sebaliknya. Di AAS itu dia tesnya itu sangat ringan. Jadi teman-teman nggak ada tes TPA, apalagi tes kepribadian. No. Teman-teman cuma ngisi esai,
nanti ngisi form untuk pendaftarannya. Ketika dinyatakan lulus administrasi, akan ada tes wawancara dan akan dibayarkan untuk tes IELTS. Nah, itu aja. Oke. Jadi itu pun tes IELTS-nya teman-teman kalau misalnya dapat skor yang rasional untuk lanjut, akan dilanjutkan. Jadi bukan mesti harus 6,5 ya untuk masuk universitasnya. Jadi contohnya kalau misalnya dapat 6 atau dapat 5,5 yang rasional, itu masih bisa diterima. Cuman kelemahannya AS itu adalah kotanya. Kotanya itu sangat sedikit, teman. Itu di Indonesia aja kalau nggak salah 100 ya. Kalau bukan 100 lebih, tapi nggak banyak. Dan itu sudah dijata. Jadi dijata itu dalam artian kalau nggak salah teman saya pernah cerita itu kayak 75% dari pemerintahan, terus beberapa persen dari swasta, dan beberapa persen dari fresh graduate. Nah, seperti itu. Jadi katanya udah menurut teman saya yang ambil AS itu agak terjata. Jadi yang membuat sulit di AS itu persaingannya. Jadi teman-teman lebih bersaingnya itu lebih ekstrim lagi karena tempatnya sedikit. Oke? Jadi AS sama LPDP ada positif negatifnya. Kalau mau yang susah proses pendaftarannya tapi banyak slotnya, ya di LPDP. Tapi kalau mau yang gampang tesnya, cuman hoki-hokian mungkin ya keberuntungan juga karena slotnya sedikit. Nah, itu teman-teman coba ya. Oke? Oke, Miss. Oke, Mr. Ahmad, terima kasih. Semoga cukup jawaban dari Mr. Ahmad cukup mewakili pertanyaan dari Miss Nuzul lagi. Tapi Mr. sebelum kita closing mentoring beasiswa hari ini, ada banyak pertanyaan sih yang muncul di kolom komentar tentang kalau Mr. Rahmat sendiri berapa lama tuh proses pengerjaan atau pembuatan study plan-nya waktu itu? Study plan ini tuh makan apa ya, latar belakangnya itu saya buat dari di awal-awal. Jadi kayak kalau nggak salah buatnya sebulan. Jadi sebulan itu yang nyantainya ya. Jadi dalam waktu sebulan itu 2 minggu pertama kalau nggak salah saya masih nyantai, ya masih nyantai buat santai. Nah pas 2 minggu selanjutnya itu baru serius untuk melihat dan mempelajari lebih dalam mata kuliah apa yang ada di dalam jurusan tersebut. Jadi yang nanti ribet itu ketika teman-teman mengeksplor jurusannya, melihat apa mata kuliahnya yang akan nanti teman-teman pilih. Jadi ya berminggu-minggu cuman itu santai sih. Dalam artian tidak keburu-buru. Kalau teman-teman buru-buru misalnya menghabiskan waktu 1 hari kayak 7 jam gitu, ya itu cepat juga, nggak lama kok. Dan teman-teman harus ingat ketika sudah buat minta untuk direview oleh teman-teman yang lain, entah itu di award yang sudah diterima atau teman-teman yang punya pengalaman melihat tulisan. Nah, untuk membaca tulisan orang lain itu teman-teman bisa biasanya diperbaiki di beberapa statement yang biasanya kurang jelas atau kurang linear. Oke. Ini aku mau nyambung sedikit pembicaraan dari Mr. Ahmad. Kalau sudah membuat, jangan lupa meminta review atau masukan atau feedback dari orang lain. Mungkin yang orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, mumpung ngomongin review dan feedback nih, nah khusus untuk teman-teman, ada program baru juga yang berhubungan dengan itu. Nih Mr. Ahmad di Flipping the Lestari. Ini program ini kita sebut dengan Speaking and Writing Feedback for IELTS. Nah, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah menjadi member dari Flip English Club Pare. Jadi kalau teman-teman di sini nih, berapa orang nih yang gabung di mentoring beasiswa kali ini, kalau ada dari teman-teman yang sudah pernah join di berbagai macam program yang dipunya oleh Flip, teman-teman bisa ikutan program Speaking and Writing Feedback for IELTS. Karena kan kalau di skill IELTS nih, di listening skill atau reading skill, teman-teman bisa kerjakan sendiri. Tapi untuk speaking dan writing ini perlu banget feedback dari expert atau yang berpengalaman. Nah, untuk 2 minggunya, teman-teman hanya perlu membayarkan 450.000 saja. Ini special price di promo kemerdekaan Mr. Ahmad. Jadi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih, Flip juga turut ingin memberikan euforia yang menarik. Jadi teman-teman kita berikan potongan harga sebesar 50% dari harga awal, yaitu sekitar 850. Kalau teman-teman merasa butuh feedback untuk penulisan study plan, motivation letter, yuk join sekarang di program Speaking and Writing Feedback khusus untuk member atau alumni dari Flipping the Lestari. Kalau teman-teman di sini yang
yang pengen lancar speakingnya, nanti kalau proses interview atau tes interview beasiswa ngomongnya kepingin lancar, fluent dan confident, bisa join juga di Speaking Easy program. Ini promo juga kemerdekaan dari 250 hanya tinggal 89 Kak. Ini limited seat kedua program ini. Jadi kalau teman-teman kepikiran pengen gabung, what are you waiting for? Chat admin kita sekarang di 0812 800 172. Itu aja mungkin. Oke teman-teman, mungkin cukup ya Mr. Rahmat untuk pertemuan kali ini. Aku mau menginfokan kalau bulan depan September ada mentoring beasiswa kelas lagi di batch 4. Kita akan membahas tentang tips dan trik lancar tes interview beasiswa. Nah ini biasanya yang sering dicari dan ditanyakan sama teman-teman pemburu beasiswa ya. Gimana sih caranya lancar ketika tes interview beasiswa? Jadi nantikan terus informasi lebih lanjutnya di Instagram Flip @flipenglishpare. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai host mewakili Flip English School Pare mengucapkan terima kasih untuk animo dan juga semangat teman-teman untuk terus belajar. Kepada Mr. Rahmat juga thank you Mr. Rahmat untuk waktu dan ilmunya. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT-nya akan kita share melalui grup mentoring beasiswa. See you on the next mentoring beasiswa class. Thank you Mr. Rahmat. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you.